Di sebuah kota kecil yang tidak pernah benar-benar ramai, tinggal seorang editor video bernama Raka Pradipta. Ia bukan tipe kreator yang mencari sensasi, tapi pekerja sunyi yang hidupnya bergantung pada potongan-potongan gambar, suara latar, dan timeline yang terus berlari. Raka bekerja dari kamar sempit di lantai 2 rumah kontrakan tua. Di bawahnya ada warung kopi yang sepi, di sampingnya ada bengkel motor yang selalu bau oli. Malam di tempat itu selalu terasa panjang, karena lampu jalan jarang menyala sempurna, dan suara jangkrik terdengar seperti sesuatu yang sengaja dipelihara agar orang sulit tidur. Raka mengedit untuk banyak klien, video pernikahan, promosi warung, konten TikTok, sampai shorts untuk channel misteri. Semuanya dilakukan dengan ritme yang sama. Memotong, menyambung, menghaluskan, menambah efek. Sampai suatu malam, ketika ia sedang mengedit video kiriman dari seorang kreator yang terkenal suka memburu konten aneh. Video itu sederhana, rekaman seseorang berjalan di lorong pasar malam yang hampir tutup. Lampu-lampu redup. Orang-orang lewat seperti bayangan. Kamera bergoyang, dan noise muncul di banyak bagian. Raka ingin menyelamatkan kualitas video itu, karena kliennya selalu menuntut hasil bersih dan tajam. Ia membuka folder plugin yang baru saja ia unduh dari forum editing luar negeri. Di sana ada satu efek yang namanya aneh, Erase Noise, Beta. Nama itu terdengar biasa, bahkan membosankan. Tapi saat Raka menerapkannya, hasilnya terlalu bagus. Noise hilang total. Gambar menjadi bersih. Terlalu bersih. Seperti bukan rekaman ponsel, tapi hasil kamera profesional. Raka sempat terpana beberapa detik, merasa menemukan harta karun yang bisa membuat pekerjaannya lebih cepat dan terlihat mahal. Namun ada sesuatu yang mengganggu. Di salah satu bagian video, kamera sempat menyorot seorang pria yang berdiri dekat gerobak jagung bakar. Wajah pria itu awalnya terlihat samar karena gelap. Tapi setelah efek diterapkan, wajah itu tidak menjadi lebih jelas. Justru sebaliknya, wajahnya menjadi kosong. Seperti ada bagian gambar yang dihapus rapi, meninggalkan permukaan rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Raka mengira itu bug render. Ia menghentikan preview, memperbesar frame, lalu mengulang dari awal. Hasilnya tetap sama. Wajah pria itu seperti terpotong dari dunia. Bukan blur, bukan sensor, melainkan hilang, seolah wajah itu tidak pernah ada. Raka menelan ludah. Ia mencoba mematikan efek. Saat efek dimatikan, wajah itu kembali, meski buram dan gelap. Saat efek dinyalakan, wajah itu hilang. Raka mulai merasa tidak nyaman, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Ia menggeser timeline ke bagian lain. Ada beberapa orang lewat, dan pada beberapa dari mereka, efek itu juga melakukan hal yang sama. Bukan pada semua, hanya pada orang-orang tertentu. Seolah plugin itu memilih. Raka menutup laptop sebentar, mengusap wajahnya, lalu membuka kembali. Ia merasa ini hanya kebetulan aneh. Mungkin algoritma efek itu salah membaca noise sebagai wajah. Tapi semakin lama ia memeriksa, semakin ia sadar, yang hilang selalu bagian wajah, bukan bagian lain. Tubuh tetap ada, baju tetap ada, rambut kadang ada, kadang ikut pudar. Tapi wajahnya kosong. Dan yang lebih mengganggu, area wajah itu bukan hitam, melainkan seperti kulit polos, rata, dan terisi, warna yang seharusnya tidak mungkin ada di rekaman malam seperti itu. Raka tetap mengirim video itu ke kliennya setelah menambahkan sedikit penyesuaian warna, menutupi bagian yang hilang dengan crop cepat agar tidak terlalu terlihat. Kliennya senang. Video itu diunggah. Dan dalam beberapa jam, video itu mulai naik. Komentar membanjir. Orang-orang bilang videonya terasa aneh, dingin, seperti mimpi, dan ada yang salah di bagian pasar.
Tapi komentar yang paling membuat Raka merinding datang dari akun anonim. Komentar itu singkat. "Kamu sudah menghapusnya." Raka menatap layar. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Ia tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu terasa bukan sekadar komentar. Itu terdengar seperti peringatan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia memikirkan wajah kosong itu, memikirkan efek yang terlalu sempurna, dan memikirkan bagaimana sesuatu bisa menghapus wajah seseorang dari sebuah rekaman. Dan tanpa ia sadari, ketakutannya baru saja memulai sesuatu. Keesokan harinya, Raka bangun dengan rasa berat di dada. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari sudah muncul. Ia membuat kopi instan, duduk di depan laptop, dan membuka media sosial. Video yang ia edit semalam sudah mencapai ratusan ribu views. Tapi bukan itu yang membuat tangannya gemetar. Ada berita kecil di grup warga lokal yang ia ikuti. Seseorang menulis bahwa semalam ada orang hilang di pasar malam. Nama yang disebut adalah Sutrisno. Raka menatap layar. Nama itu terasa asing. Tapi ia yakin, pria di dekat gerobak jagung bakar dalam video semalam terlihat seperti orang yang mungkin cocok dengan nama itu. Ia mencoba menepis pikiran itu. Pasar malam selalu penuh orang. Hilang satu orang pun mungkin tidak ada hubungannya dengan efek video. Namun rasa gelisah itu tidak hilang. Raka membuka kembali file proyek editing. Ia mencari frame pria dekat gerobak jagung bakar. Dan disitulah sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Frame itu berubah. Bukan wajahnya yang hilang. Orangnya juga hilang. Di tempat yang sama, gerobak jagung bakar tetap ada. Lampu tetap ada. Bahkan bayangan di tanah masih terlihat. Tapi pria itu tidak ada. Raka mengulang timeline, memundurkan, mempercepat. Pria itu benar-benar tidak ada lagi, bahkan saat efek dimatikan. Seolah file video aslinya telah ditulis ulang. Raka merasakan tengkuknya dingin. Ia membuka file mentah dari folder. Video mentah itu pun sama. Pria itu tidak ada. Padahal ia yakin kemarin ia melihatnya jelas sebelum efek diterapkan. Raka mulai panik. Ia membuka riwayat chat dengan kliennya, mencari apakah ia pernah menyebut bagian itu. Tidak ada. Ia membuka komentar video, mencari komentar tentang pria itu. Tidak ada. Yang ada hanya komentar-komentar umum tentang suasana aneh. Seolah orang itu tidak pernah ada. Raka berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Di bawah, warung kopi masih sepi. Bengkel masih bau oli. Tapi kota kecil itu terasa lebih hening dari biasanya. Seperti ada lapisan tipis yang menekan semua suara. Raka kembali ke laptop. Ia membuka browser dan mencari Sutrisno hilang pasar malam. Tidak ada hasil berita. Ia membuka grup warga lagi. Postingan tentang orang hilang itu sudah tidak ada. Ia merasa seperti baru saja mengalami halusinasi kolektif. Namun perasaan takutnya tidak hilang. Raka menghubungi seorang temannya yang bekerja sebagai admin grup warga, seorang pria bernama Damar. Raka menulis pesan panjang, menanyakan tentang orang hilang itu. Beberapa menit kemudian, Damar membalas. Balasannya pendek, seolah tidak mengerti. Damar mengatakan tidak ada orang hilang semalam. Tidak ada postingan semacam itu. Dan Damar bertanya kenapa Raka bertanya hal aneh seperti itu. Raka memegang ponsel dengan tangan dingin. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bug plugin. Ia membuka folder plugin. Plugin itu masih ada. File instalasinya masih ada. Nama efek itu masih sama. Tapi ukuran filenya berubah. Kemarin hanya beberapa megabyte. Sekarang ukurannya jauh lebih besar, seolah terus bertambah. Raka mencoba membuka foldernya lebih dalam. Ada satu file log yang muncul sendiri. Nama filenya, removed_list_txt. Raka menatapnya lama,
seperti menatap lubang di lantai. Ia klik. File itu kosong. Tapi ada satu baris yang berkedip, seperti kursor menunggu. Dan tiba-tiba, tanpa Raka mengetik apapun, muncul tulisan. Setusno, kal. Raka membeku. Kopi di meja terasa pahit, tapi bukan itu yang membuatnya mual. Yang membuatnya mual adalah kata completed. Seolah ada sistem yang bekerja. Seolah seseorang atau sesuatu sedang menjalankan proses. Raka buru-buru menutup file itu. Namun laptopnya tidak merespons. Kursor bergerak sendiri, membuka timeline editing baru. Sebuah video mentah muncul di layar. Bukan video pasar malam, melainkan video dari kamera Raka sendiri. Rekaman webcam. Raka melihat dirinya sendiri duduk di depan laptop. Wajahnya terlihat pucat. Rekaman itu bukan live. Itu rekaman yang sudah ada. Dan yang lebih mengerikan, di rekaman itu, wajah Raka mulai memudar. Bukan blur, bukan noise, melainkan seperti dihapus perlahan dari dunia. Raka berteriak tanpa suara, tubuhnya refleks mundur. Laptopnya mati mendadak. Kamar langsung terasa lebih gelap. Dan saat Raka menoleh ke cermin kecil di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Bayangannya tidak menampilkan wajah. Cermin itu masih memantulkan rambut, leher, dan baju. Tapi wajahnya kosong. Seperti kulit rata tanpa identitas. Raka menutup mata, menahan napas. Saat ia membuka mata lagi, wajahnya kembali. Namun rasa dingin itu tetap menempel. Dan ia tahu, ia baru saja masuk ke daftar berikutnya. Malam kedua datang dengan cepat, seolah hari tidak memberi waktu untuk berpikir. Raka tidak berani mengedit apapun. Ia tidak berani membuka laptop. Ia bahkan tidak berani menyalakan ponsel terlalu lama. Tapi rasa takut tidak membuatnya tenang. Justru rasa takut membuatnya semakin sadar bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai melalui layar. Raka mencoba cara paling logis, menghapus plugin itu. Ia menyalakan laptop, masuk ke folder, lalu mencoba menghapus file. Namun setiap kali ia klik delete, file itu kembali muncul. Seperti sistem menolak kehilangan sesuatu yang sudah tertanam. Raka mencoba memindahkannya ke flash disk. Flash disknya langsung rusak. Raka mencoba mengirim file itu ke email sebagai bukti. Email gagal. Raka mencoba mengunggah ke cloud. Upload berhenti di 99%. Setiap usaha untuk memindahkan plugin itu keluar dari perangkat selalu gagal. Seolah plugin itu hanya bisa hidup di tempat yang sudah dipilih. Raka merasa seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Akhirnya, ia melakukan hal yang paling nekat. Ia membuka file log itu lagi, removed_list.txt. Kali ini, ada baris baru. Raka Pradipta, Proseng. Raka merasakan tubuhnya lemas. Ia menatap kata itu lama, dan baru sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Di file itu tidak ada tanggal, tidak ada waktu, tidak ada detail. Hanya nama dan status. Seolah manusia hanyalah data. Raka mulai menangis tanpa suara, bukan karena lemah, tapi karena ia sadar betapa kecil dirinya di hadapan sesuatu yang bisa menghapus identitas. Ia mencoba keluar rumah, pergi ke tempat ramai, berharap berada di antara banyak orang bisa menyelamatkannya. Ia turun ke warung kopi. Ia duduk di bangku panjang, memesan minuman, mencoba terlihat normal. Namun orang-orang di warung itu memandangnya aneh. Bukan karena wajahnya hilang, tapi karena mereka terlihat seperti sedang berusaha mengingat siapa dia. Raka mendengar bisik-bisik pelan. Ada yang menyebut ia mirip seseorang, tapi tidak yakin. Ada yang bilang ia pernah tinggal di atas, tapi tidak ingat sejak kapan. Raka merasa seperti perlahan-lahan dunia mulai melupakan dirinya. Ia kembali ke kamar. Ia menutup pintu, mengunci,
menempelkan kursi ke gagang pintu. Ia menyalakan lampu. Namun lampu berkedip. Ia menatap laptop yang tertutup. Ia merasa laptop itu seperti makhluk hidup yang sedang menunggu. Raka akhirnya membuka laptop. Layar menyala sendiri. Timeline muncul. Ada video baru. Judulnya, Final Erase. Raka tidak pernah membuat file itu. Video itu menampilkan ruangan kamar Raka dari sudut yang tidak mungkin. Seperti kamera dipasang di langit-langit. Raka terlihat duduk di lantai, memegang kepala. Di belakangnya, di sudut gelap dekat lemari, ada sesuatu berdiri. Sosok itu tinggi, terlalu kurus, seperti bayangan yang dipaksa punya bentuk. Wajahnya tidak terlihat. Bukan karena gelap, tapi karena tidak ada. Sosok itu hanya permukaan hitam rata, seperti lubang. Dan di rekaman itu, sosok tersebut mengangkat tangan perlahan. Tangannya panjang, jari-jarinya seperti garis. Dan ketika jari itu menunjuk ke arah wajah Raka, wajah Raka mulai hilang. Raka menjerit, menutup layar. Namun suara jeritannya tidak keluar. Mulutnya terasa seperti tidak punya bentuk. Ia berlari ke cermin. Wajahnya masih ada, tapi mulai terlihat seperti ada lapisan tipis yang mengabur. Bukan blur kamera, melainkan seperti dunia mulai tidak yakin wajah itu harus ada. Raka panik. Ia mengambil ponsel, membuka kamera depan. Wajahnya muncul. Tapi dalam beberapa detik, wajah itu mulai pudar. Mata hilang dulu, lalu hidung, lalu mulut. Dan di layar ponsel, ada tulisan kecil yang muncul di bawah, seperti subtitle system. Noise removed. Raka membanting ponsel. Ia jatuh terduduk, napasnya terputus-putus. Di luar, kota kecil itu hening. Tidak ada suara motor. Tidak ada suara orang. Tidak ada suara anjing. Seolah dunia ikut menahan napas. Dan perlahan, Raka merasakan sesuatu yang paling menakutkan. Ingatan tentang dirinya sendiri mulai bocor. Ia berusaha mengingat nama ibunya. Wajah ibunya kabur. Ia berusaha mengingat teman masa kecilnya. Nama mereka hilang. Ia berusaha mengingat alasan ia menjadi editor video. Alasan itu terasa seperti cerita orang lain. Raka memegang dadanya, mencoba bertahan pada satu hal, namanya sendiri. Namun bahkan namanya mulai terasa asing di lidah. Laptop di meja menampilkan file log itu. Dan di sana, statusnya berubah. Raka Pradipta, Saat itu juga, lampu kamar mati. Gelap menyelimuti segalanya. Dan di tengah gelap, terdengar suara halus seperti suara file yang selesai diproses. Seperti bunyi, save, yang tidak pernah terdengar oleh manusia. Pagi berikutnya, kamar itu ditemukan kosong. Laptopnya masih ada. Kopi di meja sudah dingin. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada darah. Tidak ada catatan. Tidak ada jejak. Yang ada hanya satu hal yang membuat polisi bingung. Tidak ada satupun tetangga yang bisa menjelaskan siapa yang tinggal di kamar itu. Mereka semua yakin kamar itu sudah lama kosong. Pemilik kontrakan pun bersumpah tidak pernah menyewakan kamar itu pada siapapun. Dan yang lebih aneh, di semua dokumen administrasi, kamar itu memang tercatat kosong. Seolah nama Raka Pradipta tidak pernah terdaftar di dunia. Namun beberapa hari setelahnya, sebuah video shorts baru muncul di channel klien Raka. Video itu berjudul sederhana. Kualitasnya sangat bersih. Terlalu bersih. Dan di salah satu frame, ada seseorang yang berjalan di lorong pasar malam. Wajahnya kosong. Dan di pojok layar, ada teks kecil yang tidak pernah ditambahkan oleh editor manapun. Yang kamu hapus, tidak akan kembali.